Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa lagi di kuliah Ekologi Perairan yang ketiga dengan topik kali ini daur biogeokimia dan faktor pembatas. Apa itu daur biogeokimia dan juga faktor pembatas kita bahas ini ada dua subtopik. Tentu saja yang pertama terkait dengan biogeokimia. Daur adalah siklus yang menggambarkan unsur-unsur kimia esensial di dalam sistem perairan, di mana dalam sistem perairan bisa berhubungan dengan sistem terestrial, bisa berhubungan dengan udara. Kemudian mengalami sirkulasi, ya, perjalanan dari darat ke air, air ke udara, kemudian kembali lagi ke air. Tetapi proses utamanya ada di dalam perairan. Ya. Yang dimana dalam proses aliran itu mempengaruhi sistem kehidupan di dalam air. Nah, zat ini dia kekal di alam. Meskipun sempat mungkin keluar dari sistem air, tapi akan kembali lagi ke dalam sistem perairan. Istilah lain pun juga bisa kita katakan studi kita ini terkait dengan pengkajian pertukaran atau perubahan yang terus-menerus dari bahan-bahan antara komponen biosfer yang hidup organisme maupun yang tidak hidup, di mana unsur ini ada masuk di komponen hidup dan komponen tidak hidup. Tidak hidup diantaranya dalam air maupun dalam substrat. Itu biokimia. Ini sangat penting bagi kehidupan perairan. Komponen-komponen ekosistem yang berperan dalam proses biogeokimia itu yang diantara komponen yang sangat banyak. Ini senyawa anorganik itu menjadi hal yang sangat penting. Karbon, ya, nitrogen, H, ya, kemudian air, senyawa air atau H2O, dan lain-lainnya cukup banyak. Senyawa-senyawa organik itu dijadikan merupakan senyawa yang terikat, terbentuk, yang kita sebut dalam bentuk protein, karbohidrat, lemak. Nah, komponen-komponen ini yang sebenarnya ada di dalam tubuh organisme termasuk manusia. Ya. Faktor iklim, ya, diantaranya sebagian besar merupakan parameter fisika, suhu, ya, parameter fisik lainnya, ya, seperti partikel yang terlarut ini dalam air, ininya. Produsen ini berperan untuk merespon terhadap komponen organik dan organik. Nah, di dalam proses rantai makanan, tentu saja daur biokimia ini berpindah atau bersirkulasi. Makanya kenapa kita ada juga komponen makro konsumen atau fagotrof atau organisme heterotrip. Heterotropik kita sudah bahas ya minggu lalu. Kemudian yang agak kecil organismenya, kalau tadi makro ini mikro konsumen, saprotrof, osmotrof, heterotrofik. Di antaranya seperti bakteri dan jamur. Ya. Bakteri dan jamur ini berperan penting dalam hal menguraikan zat-zat mati untuk mengambil unsur-unsur dan senyawa dari zat organik itu untuk diuraikan sehingga dia masuk lagi ke dalam siklus lingkungan. Ada dua hal yang kita bedakan di sini dalam aliran, ya. Meskipun dua-duanya ini selalu bergandengan tangannya. Ketika ada perilaku atau sirkulasi perpindahan materi, maka di situ mengalir energi. Ininya.
Maka kita mengenalnya ada dua, siklus materi dan juga pergerakan energi. Nah, materi ini adalah zat-zat tadi, ya, zat-zat baik yang tersimpan dalam senyawa, ya, unsur-unsur yang terikat dalam senyawa, seperti nitrogen, fosfor, ya, karbon, ya, itu unsur-unsur yang terikat dengan senyawa yang lain. Misalnya karbon bisa CO2, ya, nitrogen bisa nitrat, fosfor bisa fosfat, gitu kan intinya. Ya, dalam satu sistem perairan tentunya, ya, mereka mengalami sirkulasi bergerak dari satu komponen-komponen yang lain, baik itu melalui rantai makanan maupun proses penguraian atau difusi, ya, atau pengadukan air, itu juga dia bergerak. Evaporasi juga dia bergerak. Air hujan masuk dalam sistem perairan, dia juga masuk. Nah, materi ini tidak hilang, dia selalu berpindah, cuma dia berbeda-beda terikat ikatannya dalam bentuk senyawa. Ya. Berbeda dengan energi. Energi tidak bersirkulasi intinya, tapi setiap perubahan bentuk senyawa atau perpindahan materi maka bisa menimbulkan energi intinya. Nah, energi ini hanya digunakan satu kali organisme, misalnya ketika dia memakan alge. Alge ini dari proses fotosintesis itu sudah merubah fotosintesis, ya, merubah CO2, ya, dengan air menghasilkan oksigen dan glukosa C2H12O6. Nah, glukosa ini adalah energi. Ya sekali, nggak bisa balik lagi. Energinya hanya sekali. Dapat disimpan, dikonversi dalam tubuh organisme ataupun di dalam bentuk materi intinya. Jadi kalau materi itu misalnya dalam buah itu energi di dalamnya. Makan kurma itu energi tersimpan di situ. Ketika kita makan kita dapatkan energi, tapi terjadi penguraian dari materi. Nah, ini yang perbedaan antara materi dan energi. Kita lihat ada beberapa siklus ya di sini, ya, dari komponen-komponen yang tadi kita bahas. Yang pertama tentu saja siklus air. Siklus air ini penting. Karena kita berbicara ekosistem perairan, komponen utama dalam penyusun habitat adalah air. Nah, air ini dia mengalami pergerakan dari dataran tinggi ke dataran rendah. Jadi kalau dari puncak gunung mengalir sungai turun ke dataran rendah lagi, terus dia mungkin singgah di beberapa situ danau gitu ya, atau lubuk, dan akhirnya bermuara ke laut di sini. Begitu juga air hujan di sini mengalir di catchment area, tempat penangkapan air hujan dari dataran tinggi ke rendah, semua masuk ke air. Nah, tentu saja air ini bisa nggak kembali lagi ke sini, ke atas, itu melalui proses evaporasi dengan bantuan sinar matahari. Nah, sehingga molekul-molekul air ini berada ke atas, nanti diturunkan melalui hujan. Itu siklus air, sehingga air tidak menumpuk di laut. Ya. Nah, ini gambaran lain di mana siklus air itu digambarkan dan punya interaksi. Ada interaksi antara sistem ekologi air dengan sistem daratan, termasuk yang terestrial ya, tidak hanya daratan dalam sistem air seperti sungai dan danau,
Tapi di air ini ada hubungannya antara sistem air maupun daratan dengan udara. Kita lihat siklus ya yang terjadi di dalam danau dan sungai. Seperti yang kita lihat tadi, evaporasi menjadi komponen penting di dalam menggerakkan sirkulasi air. Di mana danau dan sungai itu ada daerah intermediate antara sungai yang dataran tinggi ke arah laut. Di dalam model sirkulasi ini memang sangat kompleks ya. Kalau kita lihat ya, karena senyawa-senyawanya cukup banyak ininya, dan seringkali kalau itu digambarkan seutuhnya itu seperti benang kusut. Tetapi bisa kita kelompokkan, ada senyawa-senyawa dia yang bergerak di dalam air, kemudian turun di dalam sedimen, kemudian ada juga yang bergerak di atas permukaan air atau menguap ininya. Dan di udara bentuknya ikatannya juga senyawanya harus berbeda ininya. Ya. Jadi agar dia bisa mengudara ininya. Kemudian setelah di udara terjadi perubahan pengikatan senyawa di awan ininya, kemudian turun lagi ke air. Nah, begitu pula semua unsur-unsur ini dia mengalami bentuk ya, yang berbeda tergantung pada ikatan senyawanya. Nah, faktor yang sangat dominan atau penting dalam hal menggerakkan siklus biogeokimia adalah sinar matahari. Nah, bumi ini hidup karena ada sinar matahari. Matahari bersinar terus-menerus, ya, dan bumi berputar sehingga ada bagian bumi yang tersinari oleh matahari, ada yang tidak. Ya, kalau di ekuator kita bisa berbagi 12-12 jam. Ya. Tetapi kalau daerah lintang tinggi itu bisa tidak imbang. Ya. Bisa antara 14 dan 10, ya, bisa juga 20 dan 4 jam, ya, tergantung dia letak posisinya, ya, 20 gelap, 4 jam terang, ya, kan bisa. Nah, kalau kita lihat fungsi penyerapan panas oleh bumi itu menyebabkan suhu di permukaan bumi termasuk suhu perairan juga memanas, ya. Suhu di perairan khatulistiwa seperti perairan kita tentu lebih tinggi dibandingkan dengan perairan yang beriklim sedang, karena asupan sinar cahaya matahari juga relatif berkurang. Dan sebagian sinar matahari itu dipantulkan. Nah, ketika dia memantulkan ada membawa beberapa unsur senyawa materi yang berbentuk gas yang bisa terbawa. Nah, disinilah yang sebenarnya menjadi sangat penting ketika panas yang disinari oleh bumi itu harus dipantulkan semua ke permukaan, ke atmosfer intinya. Ya, sehingga di lapisan atmosfer itu ada yang kita sebut ozone layer, lapisan ozon. Lapisan ozon inilah yang melindungi, ya, suhu di bumi ini relatif stabil ininya. Tapi saat ini perubahan suhu di bumi itu cenderung meninggi karena sinar matahari yang tembus ke bumi itu tidak bisa naik kembali. Jadi ada lapisan ozon yang bocor. Ini diantaranya disebabkan oleh pencemaran udara
emisi karbon, ya, yang menyebabkan oksigen di sini, ozon ini terikat dengan karbon-karbon tadi, sehingga dia bolong. Ini yang menyebabkan global climate change, ya, yang bisa menimbulkan naiknya permukaan air laut karena suhu di bumi makin panas, kutub es di bumi itu sebagian mencair. Nah, karbon ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan baik di perairan maupun di udara. Dan dia juga sangat dibutuhkan bagi kehidupan biota. Nah, kita bisa lihat di sini siklus karbon itu bisa kita kelompokkan kalau dilihat dari sistem kerja siklus ini. Satu yang terkait dengan siklus di dalam perairan, di mana melibatkan hampir semua komponen organisme atau komponen biotik. Dan sebagian biotik ini dia mengalami kematian dan mengendap di bagian bawah dasar. Dan sebagian juga di dalam daratan dia mengendap cukup banyak. Nah, akumulasi dari pengendapan karbon di sini itu biasanya bisa memberikan konsentrasi pada bahan mineral di dalam material darat. Kita tidak bahas yang di darat, kita cukup banyak yang di laut di sini, di mana oksigen di sini akan terikat dengan CO2, dan CO2 juga bisa terurai melepaskan karbon dengan oksigen, di mana karbon akan mengikat dengan unsur-unsur lain termasuk dengan hidrogen atau H di sininya. Nah, aktivitas industri salah satu memberikan kontribusi terhadap karbon, ya, baik di darat maupun di dalam laut. Bagaimana siklus ini bergerak? Kita lihat di badan laut, terutama di sini. Ketika CO2 ini diikat oleh air, ya, melalui proses fotosintesis di sini, maka CO2 itu diuraikan. Ya, CO2 yang masuk yang ada di dalam perairan ininya, sehingga menghasilkan glukosa ininya. Ya. Nah, oksigen dia lepaskan, dan oksigen yang ada di dalam perairan ini tentu saja dibutuhkan dalam proses respirasi. Karbon-karbon ini mengalir dari satu biota ke biota lain dalam proses pemangsaan. Ketika plankton ini dimakan sebagai produsen makan zooplankton, kemudian juga dimakan oleh ikan, ya. Kemudian ikan ini dimakan ikan lebih besar lagi, dan seterusnya sampai ada kematian organisme masuk ke sistem habitat air, masuk turun ke darat, dan menyebabkan pengendapan karbon. Bakteri juga berperan di sini untuk menguraikan karbon. Jadi bangkai-bangkai itu pun juga diuraikan untuk mengambil karbon oleh bakteri. Nah, di dalam sedimen juga terjadi dekomposisi, penguraian oleh detritus yang kita sebut itunya. Di mana detritus ini juga menguraikan karbon dari para bangkai-bangkai ini. Sehingga karbon itu pun juga tertumpuk di dalam sedimen ininya. Nah, sedimen inilah yang akan dimanfaatkan, karbon dan sedimen oleh bentik organisme. Bentik organisme ini dia akan masuk ke dalam kolom air ketika bentik ini dimakan oleh hewan demersal dan sebagainya. Memang pada perairan laut yang tidak dalam akan terjadi penumpukan karbon di dasar perairan. Hanya upwelling lah yang biasanya mengangkat karbon itu ke permukaan. Nah, sayangnya untuk di perairan kita yang laut hanya sebatas 100 meter
Intinya di mana cahaya matahari itu bisa ditembus, maka CO2 itu bergerak secara aktif dalam proses fotosintesis. Nah, itu salah satu proses CO2 di dalam siklus air. Tapi kalau kita lihat dari siklus secara umum, baik dari gunung, sungai, ya, kemudian muara, kemudian ada pabrik juga menyumbangkan karbon di sini, masuk ke dalam air. Di sini cukup kompleks sekali. Dan ini menunjukkan karbon itu ada di mana-mana. Ini ya, masuk di dalam air. Nah, salah satu penyumbang emisi di udara itu adalah industri. Ini yang menyebabkan karbon di udara itu relatif tinggi. Ininya. Yang harusnya CO2 seharusnya tidak tinggi di udara, tetapi tinggi di dalam air. Ininya. Nah, sehingga algi produser itu seperti seaweed, seagrass, lamun, bakau, gitu ya, itu salah satu penyerap karbon. Ini melalui proses sintesis. Dia sebagai penenggelam karbon di dalam air. Itu sangat baik untuk kehidupan manusia tentunya, kalau kita lihat dari situ ya. Nah, fosfat menjadi sangat penting bagi kehidupan biota. Ya. Maka siklus fosfat ini juga sangat menentukan suatu kesuburan perairan. Di mana fosfat juga masih berhubungan dengan daratan, kemudian masuk air, kemudian naik ke udara pun juga bisa di bawah satu siklus ya. Sulfur juga. Nah, sulfur ini dia akan ada yang terikat dengan senyawa yang unsur lainnya atau oksigen, itu bisa berbentuk udara atau bisa berbentuk senyawa yang berada di dalam air. Nah, kalau kita lihat di sini nanti Anda pelajari saja lihat gambarnya. Nah, Anda lihat di sini ada bentuk es sulfur, itu bisa bentuk dari SO2, bisa juga SO4 ya, bahkan juga ada yang SO3 ininya. Nah, kalau kita perhatikan ya, khusus untuk yang di perairan, konsentrasi sulfat di ini dia mengikat oksigen jadinya. Ya. Dimana di es juga terikat dengan H2 ininya. Nah, ketika tidak terjadi gangguan keseimbangan ya, terjadi gangguan keseimbangan antara keseimbangan sulfur di dalam cairan, maka dia akan mempengaruhi pH, kadar asam ya. Kadar asam ditentukan oleh berapa banyak H2 yang dilepaskan dari es ininya. Nah, oleh karena itulah pada danau-danau yang sisa pakan, pemberian pakan pada keramba, itu organik-organiknya itu terikat di bawah ya, menjadi endapan organik ininya. Di antaranya adalah H2S. Nah, H2S ini apabila dia teraduk ke permukaan air, ininya bisa menyerap oksigen karena prosesnya lepas dia mengikat oksigen. Nah, oksigennya diikat, oksigennya habis sehingga menyebabkan kematian pada ikan. Ya. Fosfat, sulfat, dan sekarang kita nitrogen ininya. Nitrogen merupakan unsur ini berbentuk gas ya ininya. Ya. Namun dia di dalam air dia terikat dengan senyawa unsur-unsur lain diantaranya dengan oksigen atau NO3 dan NO4 ini ya. Bahkan juga terikat dengan H+ di sini. Jadi amonia dan nitrat atau nitrit di sini. Nah, nitrogen ini melalui sistem air dia masuk ke dalam sistem perairan kita. Nah, kalau kita lihat
secara keseluruhan, di mana NH3 itu bentuk dia menguap ke udara, intinya, ya. Kemudian dia masuk NH3 naik ke udara, kemudian NH3 ini masuk nanti dalam bentuk ke dalam sistem perairan, ininya akan terikat dengan H+ lagi, jadi H ya, jadi NH4. Begitu juga nitrit ininya. Nitrit ini dia akan turun melalui hujan ininya. Dia bisa masuk melalui daratan, masuk atau masuk ke laut langsung ini. Ya. Baik, kita lihat peranan nitrogen di dalam kehidupan biota organisme. Organik, kan organik ini. Melalui bakteri biasanya organik berubah menjadi anorganik. Bakter, kemosintesis nitrosomonas itu mengubah amonia menjadi nitrit, hampir jadi NH4 itu menjadi NO3 ini. Nah, itu yang kita kenal dengan bakteri nitrobakter. Ini salah satu dalam proses. Baik, kita lanjutkan faktor pembatas. Faktor pembatas itu apa? Namanya juga faktor yang membatasi. Maka semua faktor-faktor yang cenderung untuk menurunkan laju metabolisme organisme, ya, sehingga bisa berpotensi untuk menghambat, mempengaruhi pertumbuhan populasi dan pertumbuhan dalam satu ekosistem. Liebig, ya, ini hukum minimum Liebig pertama kali yang terkenal di tahun 1840. Ternyata organisme itu dipengaruhi atau ditentukan oleh faktor yang paling sedikit, bukan faktor yang paling banyak. Yang minimum, karena minimum itu yang menentukan dia terganggu atau tidak terganggu. Bukan yang banyak. Jadi kalau seandainya di dalam perairan itu faktor yang paling riskan itu adalah oksigen, maka oksigen menjadi faktor pembatas. Tapi kalau cahaya matahari menjadi pembatas, ininya karena dia sangat tipis sekali dan matahari agak sulit, bisa menjadi faktor pembatas. Itu konsep faktor pembatas oleh Liebig, ya, ininya. Nah, namun demikian, ketika ada faktor pembatas, berarti ada pressure, tekanan, gangguan terhadap satu sistem. Nah, organisme selalu merespon, mengantisipasi, ya, dengan tekanan itu atau perubahan itu. Setiap individu memiliki kemampuan untuk merespon. Ada yang lebar, ada yang sempit. Itu yang kita sebut dengan toleransi. Jadi bukan hanya faktor yang minimum, tetapi faktor yang berlebihan yang menyebabkan tekanan juga bisa berpengaruh terhadap suatu sistem kehidupan. Misalnya cahaya matahari diperlukan, tapi kalau terlalu panas itu bisa mengganggu. Ya. Oh, diatom, alge, ya, yang dibutuhkan dalam kesuburan perairan karena dia sumber makanan. Tapi kalau jumlahnya sangat terlalu berlimpah juga bisa saja mengganggu sistem rantai makanan dan sebagainya. Nah, konsep toleransi ini itu yang dikemukakan oleh Serfot 1913, ya. Nah, toleransi ini bisa ya luas atau maksimum, ada yang minim di sini. Ini salah satu bentuk, ya, karang yang melebihi batas toleransinya terhadap suhu. Akibatnya terjadi kematian yang kita sebut dengan bleaching. Nah, kita lihat toleransi ini terhadap faktor-faktor apa, ya, ininya. Ini diterangkan ada 5 ajas hukum toleransi yang bisa menjadi
pemahamannya. Satu organisme dapat memiliki kisaran toleransi yang lebar bagi satu faktor dan kisaran yang sempit untuk yang lainnya. Ya. Benthic organism itu umumnya memiliki toleransi yang sangat luas terhadap bahan pencemar di dasar perairan, karena dia benthic tidak bisa bergerak. Jadi kalau ada perubahan, ada penumpukan, karena dia nggak bisa menghindar, dia mampu mentolerir. Berbeda dengan ikan-ikan yang bergerak cepat, umumnya toleransinya lebih sempit karena dia bisa menghindar. Tetapi bentos bisa saja dia tidak bisa toleransi terhadap faktor yang lain. Contohnya misalnya suhu. Di dasar karena suhunya relatif lebih rendah, begitu diangkat ke atas ya, karena bukan habitatnya, bisa tidak tolerir. Nah, toleransi yang lebar, ada juga toleransi yang luas untuk semua faktor. Ya. Apabila dia mempunyai faktor toleransi luas, maka kesempatan dia distribusi individunya atau dia tempat hidupnya semakin luas. Ya. Pada kondisi yang tidak optimum, maka akan mempengaruhi faktor ekologi lainnya. Ini yang terkait toleransi. Ya, karena apabila ada satu kondisi tidak optimum, ada organisme yang terganggu, maka apabila dia terganggu, ada organisme yang juga tergantung pada organisme ini, dia juga akan terganggu. Ya. Azas hukum toleransi yang keempat adalah seringkali ditemukan bahwa organisme di alam tidak hidup pada kisaran optimum, pada faktor fisik tertentu. Jarang sekali, karena lingkungan ini selalu dinamis. Kalau optimum pun ya paling hanya beberapa waktu. Ya. Meskipun tempat yang paling baik untuk kondisi yang optimal itu ada di Khatulistiwa, di daerah kita. Sinar matahari konsisten. Lingkungannya juga relatif tersistem. Beda dengan yang iklim, makin daerah yang di lintang yang lebih tinggi, mana suhu matahari antara pagi dan malam itu pada bulan yang satu ke bulan yang lain berbeda. Atau juga di perairan dangkal, perairan dalam, perairan keruh, perairan jernih. Ininya tentu saja ada komponen-komponen yang stabil, itu yang disebut optimum. Tapi hampir kita menemukan organisme selalu tidak dalam kondisi stabil. Makanya selalu di sinilah dinamika respon dari organisme terhadap kemampuan toleransi dia. Nah, pada toleransi ini juga berpengaruh pada periode reproduksi. Reproduksi itu memijah, merupakan periode yang genting pada saat faktor pembatas muncul. Karena ketika faktor pembatas muncul, maka dia perlu energi besar untuk menghadapi atau beradaptasi. Nah, ketika reproduksi, di sini dia diserap, energinya diserap oleh tubuhnya untuk kepentingan reproduksi, sehingga tidak jarang hewan-hewan yang sedang melalui mempersiapkan matang gonad atau mau memijah itu sering mati ditemukan pada saat faktor pembatasnya muncul. Ya. Nah, klasifikasi toleransi ya, berdasarkan luas sempitnya itu ada 5 yang kita kelompokkan berdasarkan variabel atau parameter ekologi. Dari faktor suhu itu kita kenal ada stenothermal dan eurythermal. Steno itu sempit, euri lebar ya. Sementara yang salinitas itu adalah euri halin ya. Itu luas. Kalau yang sempit berarti steno halin.
Toleransi air yang sempit itu adalah hidrik. Ininya ya. Jadi stenohidrik dan erihidrik. Makanan yang sempit adalah fagik. Habitat yang sempit adalah aqueous. Ini. Steno dan euri itu adalah istilah untuk sempit dan luas. Batasan toleransi ini juga mempengaruhi pola sebaran hidup, di mana dia hidup di habitat pada kisaran tertentu. Tentu saja eurithermal itu pada suhu yang luas dia punya kisaran yang paling luas. Kalau steno dia sempit di sininya. Ya. Nah, stenotermal juga pada suhu yang tinggi juga bisa berada di sini. Kalau ini suhu yang rendah. Ini kisaran kelompok organisme yang eurithermal dan steno ya di sini. Sehingga dia habitatnya di sekitar sini. Ini di sini. Ini kalau yang eurit bisa dia berada di habitat yang kisarannya luas. Kita lihat juga faktor kompensasi. Faktor kompensasi ini adalah kisaran faktor lingkungan yang direspon oleh organisme. Sehingga organisme tersebut menyesuaikan diri dan mengubah lingkungan fisik dengan ditandai oleh sebaran organisme. Ya, hal ini yang untuk mengurangi pengaruh faktor lingkungan yang membatasi ruang gerak dia. Ya. Misalnya begini. Ini ada dua spesies gastropoda, Liturina dengan Liturina scabra. Pada kisaran suhu di situ. Di sini ada irisan ininya, di mana pada suhu yang sama itu diisi oleh dua spesies ini. Ya. Nah, disinilah adalah faktor kompensasi daripada dua spesies ini yang diisi, sehingga kita menemukan ketika kita meneliti berapa kisaran suhu untuk Liturina itu tidak dari sini ke sini, tetapi dia dari sini ke sini. Ini begitu juga scabra. Jadi dia berada pada irisan di mana dia mampu mentolerir pada kisaran suhu yang di tengah ini. Organisme yang mempunyai sebaran geografis yang luas selalu mempunyai faktor lingkungan yang setempat ya. Dia menyesuaikan faktor-faktor di situ atau yang kita sebut dengan euri species. Ya. Euri species itu di rumput yang luas. Maka di dalam istilah ekologinya kita sebut dengan ekotipe. Ya. Ekotipe ini mempunyai kisaran optimal dan limit toleransi yang telah disebutkan oleh kondisi lokal. Organisme-organisme yang dikendalikan alam itu ditentukan oleh batas-batas toleransi organisme itu sendiri, juga ditentukan oleh faktor-faktor ekstrim ya. Seperti ini Nerita gastropoda, dia menyesuaikan warna dari cangkang. Dia kalau yang di dalam warnanya gelap, di luar terang. Terang ini untuk mengantisipasi memantulkan cahaya supaya dia tidak terlalu panas cangkang. Ya. Nah, syarat-syarat faktor pengatur itu dia tersedia di alam secara terbatas seperti faktor pembatas ya. Mengalami perubahan cepat, jadi kalau cepat dia langsung berpengaruh. Dibutuhkan oleh banyak organisme, banyak yang membutuhkan, dia bisa jadi penentu. Dan sebaran di alam juga terbatas. Ini syarat-syarat ya menjadi faktor pembatas ya, atau faktor pengatur. Nah, beberapa contoh faktor pembatas parameter ekologi diantaranya adalah suhu, ya, arus, tekanan air, salinitas, oksigen, dan karbon dioksida. Ininya. Nih, ada kondisi-kondisi yang berbeda ininya. Ya. Nah, dalam bentuk materi itu, beberapa variabel
unsur ini juga bisa menjadi unsur pembatas ya. Ini apabila dia dibutuhkan, dia tidak tersedia dalam volume yang cukup. Nah, dalam bentuk umumnya misalnya seperti garam biogenik. Ini garam terlarut yang sangat berguna bagi kehidupan. Nah, di sini ada mikronutrien, ada makronutrien ininya. Kalau mikro itu diantaranya dari zat besi, Mn, cuprun gitu ya. Sementara makro itu adalah karbon, ya, hidrogen, oksigen, dan seterusnya. Baik, mudah-mudahan ini bisa membantu Anda untuk memahami tentang sistem ekologi, dan bila ada pertanyaan nanti kita diskusikan. Terima kasih. Salam.